Pernah nggak sih kamu mau memulai sesuatu, tapi pikiranmu langsung bilang, nanti kalau gagal gimana ya? Kalau aku rugi gimana ya? Nanti kalau orang lain lebih jago daripada aku, dan aku tersingkirkan gimana ya? Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di Audio Kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam. Audio Kehidupan ini adalah tempat di mana kamu bisa rehat sejenak dari dunia yang bising itu. Tempat kamu bisa dengerin dan mungkin nemuin versi dirimu yang lebih berani lagi daripada hari kemarin. Pernah gak sih kamu mau memulai sesuatu, tapi pikiranmu langsung bilang, nanti kalau gagal gimana ya? Kalau aku rugi gimana ya? Nanti kalau orang lain lebih jago daripada aku, dan aku tersingkirkan gimana ya? Kalimat-kalimat itu kecil, tapi dampaknya besar untukmu. Dan kalau terus dibiarkan, kita nggak bakal kemana-mana. Kita akan nge-stuck, berhenti di situ. Jadi hari ini kita akan bahas tentang resiko, sesuatu yang sering bikin kita mundur sebelum mulai, yaitu resiko. Sebenarnya bukan resiko, tapi pikiran itu. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut. Yang perlu kamu tahu, resiko itu bukan musuh. Resiko itu juga bukan teman kita. Tapi resiko itu hanya jalan. Jalan yang harus kita lewati. Kalau kita pengen naik level, dan aku yakin semua dari kita pasti ingin naik level, atau biasa disebut kayak hidupnya tuh naik tangga gitu. Setiap keputusan besar dalam hidup pasti ada resikonya kok. Kalau kamu mau pindah tempat kerja, ada resikonya. Kamu nggak pindah juga, ada resikonya. Kamu mau nikah, ada resikonya. Kamu baru mulai bisnis, ada resikonya. Dan bahkan diem kamu saat ini juga ada resikonya. Jadi pertanyaannya bukan apakah aku siap ambil resiko itu, tapi lebih ke resiko yang mana yang mau aku pilih. Dan sebelum kamu memilih, ya kamu harus pikirkan matang-matang. Kadang kita pikir kita takut ambil resiko karena takut rugi, takut buang-buang waktu. Padahal seringnya kita takut dilihat gagal, takut dicap gagal oleh orang lain. Takut dibilang, loh kok kamu berhenti kerja di situ sih? Takut ditanya, loh kok jualannya sepi banget? Loh kok kamu gak sesukses yang dulu kamu omongin? Dan kenapa kamu kalah dari dia? Kita takut kehilangan validasi, bukan bikin orang kecewa. Takut ego kita tercoreng, takut nama baik kita tuh hilang begitu aja. Tapi gini deh, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita terus pengen kelihatan baik-baik aja, atau kelihatan aman, nyaman di situ aja. Kita nggak akan bisa grow up, guys. Orang yang sukses itu bukan karena nggak pernah gagal. Mereka itu minum kata-kata gagal itu, tapi karena mereka lebih cepat move on dari gagal. Dan perlu kita ingat bahwa move on itu proses ya. Gagal itu cuma batu biasa yang bisa bikin kamu jatuh, tapi juga bisa naik di atasnya, malah lebih. Pola pikir kita itu sangat penting, mindset kita itu sangat penting. Ada yang berpikir aku gagal berarti aku bodoh, padahal tidak. Atau aku gagal berarti aku harus belajar satu cara yang gak berhasil. Bayangin deh kalau semua orang berhenti karena gagal. Gak akan ada hidup yang senyaman dan
rame ini itu nggak ada ide yang berhasil kalau orang berpatokan sama kegagalan itu. Dan gak ada yang namanya berhasil kalau nggak ada gagal. Contoh aja sama Thomas Edison yang gagal 1000 kali sebelum lampu nyala. Dia itu berani ambil resiko dan dia tetap jalan meski dunia bilang gak bisa. Kita sering mikir kalau aku investasi nanti rugi, tapi pertanyaannya, kalau kamu gak investasi, berapa lama waktu yang kamu rugikan? Berapa lama waktu yang kamu buang-buang hanya untuk berpikir? Atau kalau aku mulai usaha, nanti kalau aku bangkrut gimana? Tapi kalau kamu gak mulai usaha, sampai kapan kamu kerja buat mimpi orang lain? Kuncinya bukan menghindari resiko guys, tapi menghitungnya, mempelajarinya, dan tetap berani jalan meski belum yakin 100%. Karena yakin itu dibangun sambil jalan, bukan ditunggu datang dulu baru melangkah. Jadi kita harus belajar berteman dengan yakin. Serius deh, resiko paling besar dalam hidup adalah tidak melakukan apa-apa. Aku tuh orangnya kepoan banget, penasaran banget. Sebelum aku dapat sesuatu yang baik untuk aku atau aku merusak sesuatu itu, aku tuh gak akan diem. Karena kita tuh bisa kehilangan waktu, kita bisa kehilangan momentum. Dan yang paling menyakitkan, kalau kamu kehilangan versi terbaik dari dirimu yang seharusnya bisa kamu capai. Dan ingat, penyesalan itu di akhir guys. Mungkin bukan sekarang, tapi 5 tahun ke depan kamu akan melihat ke belakang dan nanya, kenapa dulu aku gak coba? Kenapa dulu aku terlalu takut? Kenapa aku sebodoh dan sepengecut itu? Gak enak banget kalau kita harus menyalahkan diri kita. Gak enak banget. Dan gimana sih cara melatih diri untuk menghadapi resiko itu? Oke, jadi gimana caranya kita latih diri untuk lebih berani ya? Yang pertama, ubah pertanyaan kita. Kayak, kalau gagal gimana ya? Jadi, kalau berhasil apa yang berubah dalam hidupku? Terus, ambil resiko kecil dulu. Mulai dari yang sederhana. Posting karya, kirim lamaran kerja, belajar jualan kecil-kecilan dari rumah, ajak adik, ajak teman biar kamu gak sendirian. Kemudian hitung resiko dengan bijak, bukan nekat tapi pakai logika. Mulai dari nekat boleh, asal kamu berani dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu ambil. Dan apa yang sudah kamu ambil harus kamu jalani sampai selesai, sampai berhasil. Resiko yang dipelajari adalah potensi pertumbuhan kita. Dan jadikan resiko itu teman. Biar apa? Biar banyak ilmu dan pengalaman kita ambil dari resiko itu. Terus kelilingi diri dengan orang yang berani juga, jangan orang yang takut. Kalau kita dikelilingin dengan orang yang berani, nanti semangat kita akan bertambah guys. Orang takut itu menular, tapi keberanian juga. Makanya aku bilang kita harus dikelilingi sama orang-orang yang berani. Kita jangan sendirian bertumbuhnya, tapi dengan teman, dengan genggaman teman. Jadi pertumbuhan itu juga akan naik secara signifikan dan itu akan terlihat dan terasa. Kasih ruang juga untuk gagal, untuk kecewa, karena kita manusia. Saat kita ngelangkah gak harus sempurna, tapi semua langkah harus jujur. Gitu aja. Kalau ada yang tanya nih ya, kenapa sih kita sering takut banget ambil resiko? Ya karena otak kita tuh secara alami udah dirancang buat cari aman, cari nyaman di situ-situ aja.
Kita lebih takut kehilangan daripada semangat untuk menang. Kenapa? Ditambah lagi deh, dari kecil kita sering ditakut-takutin. Jangan gagal, jangan malu, jangan salah, jangan ini, jangan itu, semuanya jangan. Padahal justru dari salah dan gagal itulah kita bertumbuh. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan tahu kalau jalan yang kita ambil itu salah, dan nggak akan ada ide yang tumbuh setelah gagal kalau nggak ada gagal itu. Dan apa semua risiko itu harus kita ambil? Ya enggak, pilih dan hitung resikonya. Mana yang sepadan dengan impian kita dan mana yang cuma nekat aja. Ambil resiko yang punya potensi hasil jangka panjang. Dan yang penting, belajar di setiap langkah. Bukan cuma lompat buta aja. Bukan cuma lepas tangan aja. Kalau gagal terus, apa artinya aku nggak cocok ambil resiko? Bukan nggak cocok sih, tapi mungkin cara ambil resikonya perlu dievaluasi. Kita kan melatih diri ya, sesudah apa yang kita pilih itu harus kita evaluasi biar kita tahu dan kita bisa bayangkan ke depannya tuh kayak apa. Gagal itu bukan tanda berhenti. Gagal itu sinyal buat kita memperbaiki arah. Kalau kita udah tahu satu titik aja kita salah, otomatis kita bisa cari ide untuk perbaiki biar kita nggak salah semuanya gitu. Orang sukses pun pernah gagal. Bedanya mereka belajar dan terus coba lagi. Kita tuh harus punya sifat yang pantang menyerah, guys. Gak apa-apa istirahat, berhenti sejenak, tapi kita nanti nyambung lagi gitu. Dan gimana sih cara ngalahin rasa takut ambil resiko itu? Jangan tunggu takut hilang. Berjalanlah meski kita takut. Mulai dari resiko kecil. Bangun kepercayaan diri lewat langkah-langkah kecil yang berhasil. Jadi, hal apapun yang berhasil, catat aja dulu. Biar kita ingat bahwa kita pernah berhasil. Dan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang berani juga. Karena berani itu nular. Yang berhasil, yang kecil berhasil tadi, kita kumpulkan lama-lama menjadi bukit. Gitu. Jadi kayak kita tuh punya kekuatan lagi dari yang hal-hal kecil itu. Dan kita punya semangat dari orang-orang yang berani juga. Apa resiko terbesar yang sering gak kita sadari? Resiko terbesar itu ya kita diam diri di tempat yang sama. Kita gak lakuin apapun. Karena disitulah kamu akan kehilangan waktu. Tiba-tiba udah setahun aja. Tiba-tiba udah 2 tahun aja. Kita kehilangan peluang dan mungkin kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan nanti sangat gak enak kalau rasa menyesal itu sangat besar. Kamu tahu gak, setiap orang yang kamu lihat sukses hari ini pasti pernah ketakutan juga, pernah deg-degan juga kayak kamu sekarang, pernah mikir, aku cukup gak ya? Bedanya apa? Bedanya mereka tetap pilih jalan, walaupun pelan, walaupun merangkak, walaupun butuh waktu yang lama. Dan perlu diingat, resiko itu bukan monster, tapi resiko itu jembatan, guys. Resiko itu jembatan loncat kita. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi alasan kamu mundur dari hidup yang kamu impikan. Karena kalau kita mimpinya kecil, resikonya pasti kecil. Dan itu jangka panjangnya juga kecil. Jadi kita harus punya mimpi yang besar. Biar apa? Biar resikonya besar. Dan resiko besar itu bisa kita pilih-pilih lagi, kita patah-patahkan lagi menjadi kecil-kecil. Dan kita pilih yang mana dulu ingin kita lakukan. Biar impian besar kita juga terwujud secara besar. Kamu bukan harus jadi orang paling berani. Kamu cuma perlu jadi orang yang cukup berani untuk memulai.
mulai aja dulu. Dan hari ini boleh nggak kita janji sama diri sendiri bahwa mulai sekarang kita nggak akan lari, nggak akan menjauh dari yang namanya risiko. Kita akan menjemput mimpi kita meskipun jalannya berliku tajam. Karena kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Kalau bukan kamu yang akan sukses dan harus sukses, ya siapa lagi?